yang unmute ya. Dia apa udah kan? Di record kan? Record aja. Kakak kalau record lupa. Oke, makanya bagus, cakep, bagus ya. Yuk, di record. Ini Umi, mau kemana? Baru 19. 18. Baru 18, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di mood. Pantesan nggak ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih berkesempatan untuk belajar bahasa Inggris ya. Belajar bahasa Inggris untuk kelas 10 ini ya. Oke. Nah, kakak-kakak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa kita minggu lalu belajar apa kita? Yo, ada yang tahu? Hah? Announcement. Ya, announcement artinya adalah apa arti announcement? Iya, pemberitahuan atau pengumuman. Nah, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari ada yang namanya written atau written announcement and spoken announcement. Ada pengumuman itu ada dua jenis. Yang pertama yang tertulis, yang kedua yang pertama kita pelajari yang spoken dulu ya, yang lisan. Kemudian yang written, yang tertulis. Jadi kita sudah mendengarkan juga beberapa contoh yang spoken. Kemudian ada yang written. Ya, kalau kalian yang sudah pernah juga pengumuman spoken itu kalau pernah kalian dengarkan di bandara, di airport, itu biasanya ada dua bahasa. Yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mereka menggunakan bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, my beloved students, kita selanjutnya ada written announcement. Written announcement adalah pengumuman tertulis. Jadi kalau pengumuman tertulis itu dia contohnya seperti ini. Nah, ini adalah pengumuman about a scholarship opportunity, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa bagi siswa, for students. Jadi di sini ada, dia ditulisnya itu bisa dibuat di kalau untuk sekolah bisa dibuat di wall magazine, atau selain di wall magazine, kalau di sekolah di mana? Biasanya wall magazine ya. Apa kita bilangnya adalah mading, majalah dinding. Nah, and then untuk strukturnya atau
structure kita bilang ya, struktur dari ini the generic structure-nya. Kalau function atau tujuannya, purpose-nya adalah to inform readers about what has happened or what is going to happen. And then untuk generic structure-nya, yang pertama ada opening, kemudian contents, isi, dan yang terakhir adalah closing. Closing adalah penutup. Nah, di opening itu states the name of the events. Kita sebutkan nama dari events, acara tersebut or occasion, and its purpose, dan tujuannya. Contents, isinya adalah to explain the events or occasion in detail. Nah, di isi itu dia dijelaskan ya. Kalau di judulnya itu disebutkan namanya. And then the closing states the contact person or sender or writer of the announcement. Menyebutkan kontak person, atau kita bilangnya apa bahasa Indonesianya kontak person? Apa istilahnya sekarang? Apa namanya ya? Apa kalau dalam bahasa Indonesianya ada tuh? Lupa Ustaz bilangkannya. Ada sekarang nggak bikin kontak person lagi kalau ada flyer. Apa namanya? Kalau ada flyer. Kalau di flyer itu sekarang dia bukan kontak person lagi disebutnya. Narahubung. Nah, itu narahubung bahasa Indonesianya, nggak pakai bahasa Inggris lagi. Oke, sender pengirim atau writer, penulisnya of the announcement, dari pengumuman tersebut. Tuh, and then apa perbedaannya dengan yang spoken? Nah, kita lihat untuk structure yang spoken. Yang spoken itu strukturnya bagaimana? Apa bedanya dengan perbedaannya dengan yang written? Yang spoken apa bedanya dengan yang written? Kita lihat kalau sama strukturnya sama ya. Opening, ada contents, and then ada closingnya. Cuman perbedaannya karena dia langsung, yang spoken ini di openingnya itu biasa menggunakan attention please, atau good afternoon or good morning or ladies and gentlemen, kayak gitu. Nah, kemudian diisi baru disebutkanlah penjelasan dari kejadian atau kesempatan apa yang mau diumumkan di situ, atau apa keperluan dari orang yang mengumumkan pengumuman tersebut. Kemudian untuk penutup biasanya pakai kata terima kasih, thank you. Tuh, dia bersifat resmi ya, kita bilangnya formal. Oke. Tuh, jadi kalau untuk structure spoken and written itu sama-sama. Yang pertama itu opening. Kakak-kakak bisa di-mute kan dulu suaranya, Kak? Kresek-kresek denger. Udah? Oke. Nah, kalau untuk generic structure-nya sama ya, ada opening, ada contents, kemudian closing. Perbedaannya cuman di ininya lah. Kita bilangnya apa yang disebutkan di opening, apa yang kalau untuk konten sama dia sama-sama penjelasan, dan di closing. Closing dia itu perbedaannya isinya aja gitu kan. Kalau untuk structure-nya sama. Nah, sampai di sini paham? Untuk announcement ada pertanyaan? Kalau kita bilang announcement kan udah sering kita dengarkan announcement juga. Di sekolah nanti di piket itu sudah sering ada announcement. Nah, kalau udah namanya mic-nya kresek, nah, berarti ada yang mau dibilang lah ini kayak gitu. Oke. Nah, itulah dia contoh dari spoken announcement. Kalau untuk contoh dari written announcement bisa kalian lihat di wall magazine, di majalah dinding itu. Nah, sekarang
kita mau mempelajari grammar. Kita mau masuk ke grammar, tapi grammar yang agak lebih lumayan mudah ya. Mudahnya itu kita bilang ya mudah-mudah jambu lah. Nah, judulnya adalah forming nouns from verbs. Jadi forming nouns from verbs. Oke, jadi di sini we need to actually we need to memorize ya, karena tidak ada istilahnya kalau bahasa Arab namanya wazan ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris ini beda kata, dia beda perubahannya. Nah, jadi kita membutuhkan kebiasaan sih sebenarnya. Kita biasa mendengar gitu kan, kira-kira kalau kata kerjanya ini ketika kita membentuk dia menjadi kata benda, bagaimana caranya? Atau ini kata benda atau kata kerja ya, gitu. Itu dia. Nah, kita mempelajari ini di materi pronunciation ya. It means that we need to know about this. Jadi kita perlu membaca ini, mempelajari ini. Kita perlu mempelajari ini. We need to differ. Kita perlu untuk membedakan yang mana noun, yang mana verbs. Kenapa? Kalau di dalam satu kalimat kan terdiri dari subjek, predikat, objek ya. Nah, jadi kalau untuk subjek atau objek itu adalah noun, dan ketika predikat, nah itu verbs di predikat itu atau auxiliary verb. Nah, jadi kalau sebenarnya di mana-mana sih sama belajar bahasa itu ya. Kalau kita harus mempelajari subjek, predikat, objek. Jadi kita harus bisa membedakan mana subjek, mana predikat, mana objek. Kalau enggak kita enggak ngerti berbicara. Tuh. Kalau enggak kita enggak ngerti menganalisis kalimat tersebut. Oke. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara membentuknya. Nah, bukan cara membentuknya sih, cuman beberapa jenis yang memiliki pembentukan yang sama, tapi tidak ada ini ya. Jadi tapi tidak ada ininya. Kayak ini nanti berubah jadi seperti ini, enggak seperti itu. Jadi yang seperti Ustazah bilang tadi, ini tergantung dari kebiasaan kita mengenali kata-kata tersebut, kebiasaan kita untuk mendengar bahasa Inggris gitu. Oke, silahkan dibaca ini ha. Oke, examples, contoh. Oke, kita lihat di sini contoh ada yang biasa. Kita kalau awal-awal masuk sekolah ada kata-kata registrasi. Nah, itu asal katanya dari register ya. Oke, we need to register soon. Register artinya mendaftar. Register artinya mendaftar. Kita perlu segera mendaftar. We need to register soon. The registration is on a first come basis. Oke. Pendaftaran berdasarkan orang pertama yang pertama kali datang. Oke. CG's Entertainment has decided to cancel. Ini ada cancel, kemudian di sini ada the cancellation. Oke, kita kalau kalian bisa paham. Nah, yang ini yang di italic ini, yang di cetak miring nih, tuh. Oke, register jadi registration. Nah, ini register adalah verb, kemudian registration jadi noun ya. Kemudian cancel artinya adalah menunda, cancellation. Cancel artinya tunda atau apa? Cancel batal ya. Membatalkan. Cancel membatalkan. Cancellation pembatalan. Jadi cancellation, kemudian deny itu jadi denial. And then which one is it? Approve. Nah, ini enggak ada. Nah, ini dia ya Kak, yang number 4 ini approve. Dari approve jadi approval. Oke. Tahu artinya enggak? Kalau deny artinya menolak. Denial penolakan, and then approve menyetujui, approval persetujuan. Tuh. Nah,
Kita mau yang siap-siap, yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya? Nggak mau ditanya? Bagus. Kalau gitu Siva dulu, nomor 1. Siva Munira. Nah, nomor 1 apa Kak? Coba dibaca. They are going to reserve a room in a local hotel. Okay, the reserve jadi very good. The reservation can be done through email. Okay, they are going to reserve a room in a local hotel. Mereka akan memesan ruangan di hotel lokal. The reservation, pemesanan can be done through email. Bisa dilakukan melalui email. Betul. Nah, jadi yang buka buku, yang di bukunya udah ada tulisan, ditutup dulu. Sekarang perhatiannya ke layar. Bisa? Tutup dulu bukunya semua. Sekarang nomor 2, mau Ustazah cari dulu korban selanjutnya. Fatihah, Pak IJ. Mana nggak nampak mukanya? Nggak pakai, bisa pula. Pakai jilbab nggak? Astagfirullahaladzim. Okay, just answer me. Jawab dulu saja. Number 2, the artist agency. Ya baca. The artist agency has to decide on the concert cancellation. Yeah. The agency's decision good has to be respected. Very good. Artinya apa Kak? Agensi kita kalau bahasa Indonesianya itu ya purifying of language, dia agency diartikan agensi lah kayak gitu. Agensi artis telah salah has to artinya harus memutuskan on the pembatalan atau pembatalan ya, deny baru menunda ya. Deny menolak. Iya, pembatalan, cancel, pembatalan konser. The agency's decision, keputusan agensi has to be respected. Harus dihormati. Iya, harus dihormati. Ada HP Ustaz dari sana? Masya Allah. Sekron. Apa? Oh iya. HP. Iya. HP. Next, kita mau cari korban selanjutnya. Arika. Zahra Ariko. Oke, Kak, you number 3. Number 3, Danny was permitted by his father to try a new car. Yeah. Nenek. The trial Try jadi apa Kak? Trial, good. Trial. Kalian pernah dengar trial error? Tulisannya seperti itu ya, trial. Oke. Mana nenek? Jangan itu habis bate. Siap. Habis bate. And then yang selanjutnya. Kita tuliskan dulu di sini tadi ada 3 ya Kak ya. Yang pertama adalah, tunggu ya agak lama ya.
Seharusnya tadi di prepare sebelumnya. Oke. Tadi yang pertama apa tadi? Kita reserve jadi reservation ya. Nah, ini harus di reservation. Ya, salah ini tulisannya saja. Bukan. Kenapa nggak trial gitu? Enggak, trial. Enggak. Itulah Kak yang kita bilang tadi kan. Nah, itulah dia kita bilang dia tidak ada ininya, tidak ada aturannya gitu. Jadi kita ini nggak bisa, nggak ada paketnya nak. Ya yang ini aja ya. Nah ini aja, ini ada paketnya. Nah nggak ada paketnya. Dinosaur. Yang decide, kemudian decide jadi decision. Kalau saja silap-silap menulisnya, ini kalau nggak salah saja. Mudah-mudahan betul. Benar kah ini? Decision. Iya kah? Oke, very good. Thank you. Berarti kita yang selanjutnya ada try. Ini Kak, jadinya begini dia. Ini dia. Trial gitu. Selanjutnya untuk yang kemudian number 4. Nisa Delia. Nisa, kenapa kalian nggak menunjukkan mukanya? Ayo. Malu. Kalau saya tengok yang itu juga ya mukanya. Di sekolah pun. Oke, Nisa, mana? Kak Nisa. Can you see? Can you hear me? Can you hear me, Nisa Delia? Oke, kita ganti. Sepertinya ada kesalahan ya. Internetnya ada kesalahan. Itulah. Nah, Askania. Kak Askania. Number 4. Come on, number 4. Number 4. The internet. The internet. The internet connects people around the world easily. The school has a very excellent internet connection. Very good. Nah, the internet connects people around the world easily. Internet connect artinya apa Kak? Ya Allah. Connect artinya apa Kak? Menghubungkan. Connect artinya menghubungkan. Internet menghubungkan orang-orang di around the world, kita artikan di seluruh dunia ya, dengan mudah. This school, sekolah ini has a very excellent artinya very excellent, sangat bagus. Internet connection ya, jadinya connect jadinya connection. Jadi nggak semua kalau mau kata benda kita jadi connect, jadi ion, jadi tion, jadi sion, nggak semua ya. Makanya dihafal dia, main hafal ini Kak. Sabar lah ya awak ya. Masih lumayan kita nih bahasa Inggris mesti bagus Cok kalau belajar bahasa Perancis lebih rempong lagi kita. Next number 5. Naila Tatiana. Nggak pernah nampak muka kakak. Cak, tunjukkan dulu mukanya. Cak, buka dulu. Coba dibaca Kak. Dibaca. Mengapa? Sengaja tak kalian buka memang ya. Dibuka dulu ayo. Biar nampak cantiknya. Kalau nggak tahu lah kita, nggak tahu lah kami kalian cantik. 10 nek. Nak baru biasa. Oke Kak Naila, number 5. Come on, the beginning part. The beginning part of a story orients readers with the setting. With the setting.
the setting. The quality of this orientation Iya. usually Udah jawab. orientation Orientation. determines Determine. continue reading Iya, or not. Oke, the beginning part. Jadi jawabannya orientation tadi ya. The beginning part of a story orients readers with the setting. The quality of this orientation usually determines whether readers would continue reading or not. Nah, jadi ini tentang the beginning part of story. Jadi di awal cerita katanya orient itu artinya memperkenalkan the readers, pembaca, with the setting, dengan latar. Setting di sini artinya latar ya, Kak. If we talk about a story, Kak, if we talk about a story, a setting artinya latar. And then the quality of this orientation. Very good. Benar. Orient. Tuh. Orients jadi orientation. Determines whether readers, menentukan apakah pembaca would continue reading or not, akan lanjut membaca atau tidak. Next, number 6. Farah Hilwa, come on, buka videonya, Kak, so we can see your face. Oke. Sudah? Bisa? Farah? Coba dijawab. Number 6. Nomor 6. Can you hear me? Umi, tangan. Bisa dengar? Umi, tangan. Can you hear me? Ada orangnya nggak? Oh. Maybe she's sleeping. And kita lanjut aja yang lain. Mutia Kesha Nasution. Ya, Ustazah. Come on, Kak, please answer number 6. Come on. Number 6. Wanted to bury The dead body of his pet bunny at the backyard. ya. He hoped that this funeral that this funeral Bury. Itu kan dari bury. Kenapa jadi funeral? Bury itu kan artinya menguburkan ya. Coba kita lihat. Bury itu kan artinya menguburkan. Jadinya seharusnya apa? Kalau kita, iya, kalau kita samakan dengan try, kan sama-sama diakhiri huruf Y. Jadinya kayak mana? Iya, betul. Nah, jadi agak ada mirip ya. Oh. Tertutup pula lah dia. Apa udah habis apa ya? Ketutup sendiri. Ya. Oh, ya udah. Sudah mau habis ya. Oke. Ya udahlah berarti. Oke, jaringannya jelek kakak-kakak. So I think kita stop dulu karena udah habis pun ya waktunya ya. Kita stop dulu sampai nomor 6. Insyaallah next nggak bisa. Kita next harus materi baru. Can you still hear me? Masih bisa dengar saja? Masih bisa dengar? Oke, masih bisa kan? Oke, kalau masih bisa, nah jadi kayaknya kita sampai sini dulu, kita bisa membahasnya itu sampai nomor 6 aja, Kak. Jadi kan
Insya Allah next week kita sudah masuk materi baru. Nah, jadi, untuk yang selebihnya, the remaining number bisa kalian kerjakan sendiri di rumah ya, kerjakan aja sendiri. Nanti kalau ada yang tidak paham, you can ask me, atau ini benar saja, gitu aja. Betul nggak ini saja perubahannya saja? Boleh kalian tanya ya. Okay, my beloved students, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami telepon. Telepon siapa telepon? Oke, maybe lo sudah nih lah dibawa.